adik-adik yang manis, ketemu lagi di ibadah pagi minggu ini. Ya, gimana nih kabarnya? Sehat luar biasa ya? Yuk kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk, tangannya dilipat. Kita akan mulai ibadah kita minggu pagi ini di dalam doa. Yuk, tangannya dilipat. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Walaupun ibadah kami secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Sebentar, kami hendak memuji nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau berkenan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Semangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Dimanapun berada kita harus tetap semangat. Baik kita duduk atau berdiri atau di mana saja, kita tetap harus semangat. Ya, duduk senang, berdiri senang. Senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang masih diberi kesempatan untuk masih hidup di dunia ini. Tapi di dalam perjalanan hidup kita juga harus tetap waspada. Sebab Tuhan inginkan kita selalu waspada. Karena apa?
karena kita harus siap sedia untuk berperang. Wah, kita ini pasukannya Tuhan, siap untuk berperang. Tapi senjatanya bukan tembak, bukan pistol, bukan pedang, bukan. Senjatanya adalah Roh Suci. Ya, senjata perang kami bukanlah dunia. Senjata perang kami bukannya dunia, tapi kuasanya, tapi kuasanya. Senjata perang kami bukannya dunia, melainkan kuasa Roh Suci. Dia berkuasa merobohkan benteng iblis. Dia berkuasa, dia berkuasa, dia berkuasa merobohkan benteng iblis. Senjataku kuasa Roh Suci. Senjata perang kami bukannya dunia, tapi kuasanya, tapi kuasanya. Senjata perang kami bukannya dunia, melainkan kuasa Roh Suci. Dia berkuasa merobohkan benteng iblis. Dia berkuasa, dia berkuasa, dia berkuasa merobohkan benteng iblis. Senjataku kuasa Roh Suci. Senjata kita adalah Roh Suci. Roh Suci itu Roh Kudus, Roh yang diberikan Tuhan Yesus untuk menjadi penolong di dalam hidup kita. Selain penolong, Roh Kudus ini juga bertugas untuk mengingatkan kita. Ketika kita mau berbuat jahat, kita harus ingat mata Tuhan yang selalu melihat, ya. Kita harus berhati-hati menggunakan mata, menggunakan tangan, menggunakan semua yang ada di tubuh kita, karena Tuhan Yesus melihat. Ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mata, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang kaki, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kita harus selalu berhati-hati menggunakan apapun yang ada dalam tubuh kita, karena tubuh kita adalah milik Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, biasanya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Tuhan, dengar doaku. Doa kita yang sederhana, Tuhan Yesus tetap mendengar. Doaku sederhana,
kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita mau dengarkan. Ya, tangannya dilipat, duduk tenang. Yang sudah bisa membaca, Alkitabnya dipersiapkan. Ya, nanti kita mau baca bersama-sama. Yuk, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar, kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau memberkati telinga hati kami, dan biarlah Tuhan hati kami menjadi tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat selalu hidup seturut dengan firman Tuhan. Engkau memberkati jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan minggu pagi ini? Yuk, duduk yang tenang. Nah, tapi kira-kira nih ada yang masih ingat cerita tentang minggu kemarin? Nah, siapa yang cerita kemarin ya? Ibu Mel ya, Ibu Mel. Cerita tentang apa? Cerita tentang mujizat Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan apa ya? 5 roti dan 2 ikan. Ya, seperti pujian. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah, itu cerita minggu kemarin. Nah, yang kemarinnya lagi cerita tentang apa? Waktu Bapak Pendeta Gatot cerita sekolah minggu tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin dan danau. Ketika itu murid-muridnya sedang berlayar. Nah, Tuhan Yesus berkata, angin tenanglah, danau tenanglah. Nah, hari ini minggu pagi ini kita juga mau mendengar cerita tentang mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan. Mujizat yang pertama kali yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi sebelum Tuhan Yesus meredakan angin topan, sebelum Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit. Nah, ini adalah mujizat yang pertama kali. Nah, cerita ini Ibu Endang ambil dari Yohanes. Dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat pertama sampai yang ke-11. Nah, perikopnya adalah perkawinan di Kana. Suatu hari Ibu Maria dan Tuhan Yesus juga murid-muridnya mendapat undangan karena ada yang mau menikah di Kana. Kana itu terletak di provinsi Galilea. Nah, mereka datang ke sana mau mengucapkan selamat untuk pengantinnya. Ada yang bisik-bisik. Ibu Maria ini mendengar para pelayannya ini bisik-bisik ngomong sama temannya, kita kehabisan anggur, kita kehabisan anggur. Nah, pada saat itu kalau ada pesta, tuan rumah menyediakan makan dan minum. Seperti sekarang ya, kalau ada yang menikah, kita datang ada baksonya, ada sotonya, ada sate. Nah, saat itu juga demikian. Tuan rumah menyediakan makanan dan minuman.
Tapi masih banyak yang datang, tamu-tamunya masih banyak, sudah kehabisan minuman. Mereka ini khawatir nanti pengantinnya jadi malu kalau sampai kehabisan. Nah, akhirnya setelah Ibu Maria mendengar bisik-bisik ini, Ibu Maria ngomong ini sama Tuhan Yesus nih, kamu harus lakukan sesuatu karena kehabisan anggur. Tuan rumah kehabisan anggur. Tuhan Yesus bilang, belum saatnya, belum, tunggu. Tapi Ibu Maria ini berkata kepada para pelayan yang melayani di perjamuan pesta itu. Pelayan, dengarkan. Apapun nanti yang diperintahkan Yesus, kamu harus lakukan. Apapun ya, apapun nanti yang diperintahkan kamu harus lakukan. Nah, Tuhan Yesus akhirnya memberi perintah kepada para pelayan. Di sana ada bejana. Bejana itu seperti gentong ya. Bejana pembasuhan untuk tempat air. Nah, sebelum mereka masuk ke gedung, mereka harus cuci kaki. Nah, ada enam tempayan. Tuhan Yesus bilang sama para pelayan, pelayan, sekarang isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air. Mereka, para pelayan ini manut ya. Mereka mengisi semua tempayan tadi yang kosong tadi dengan air. Nah, setelah penuh, Tuhan Yesus katakan, sekarang cedoklah air itu, berikan kepada pemimpin pesta. Para pelayan ini manut dan nurut sama apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka ambil airnya dari gentong tadi, mereka suguhkan kepada pemimpin pesta. Nah, pemimpin pesta berkata, "Weh, ini enak, luar biasa, rasanya luar biasa, sedap ya." Karena zaman dulu itu buah anggurnya diperes ya, diambil airnya untuk dijadikan minuman anggur. Nah, ini luar biasa, enak sekali. Padahal sebenarnya apa tadi ya? Air ya, air sumur, air yang dari sumur. Karena Tuhan Yesus berkuasa untuk mengubah air sumur, air biasa menjadi air anggur. Nah, akhirnya pemimpin pestanya ini berkata sama mempelai laki-laki, "Wih, enak, sedap, anggurnya sungguh luar biasa, enak." Padahal sebenarnya mereka sudah kehabisan. Dan Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya yang pertama kali, yaitu apa? Mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Nah, selesai sudah cerita minggu pagi ini. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan apa yang sebenarnya tidak mungkin ya, susah untuk dikerjakan, mengubah air menjadi anggur. Tapi karena Tuhan Yesus berkuasa, Dia mau melakukannya. Setiap orang yang tahu tentang itu, mereka menjadi percaya. Murid-muridnya juga percaya, orang-orang yang melihat juga percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa ya. Yuk kita akan hafal ayat Mas di minggu pagi ini dari Matius. Nah, dibuka sekarang yang sudah bisa membaca. Matius 16 ayat 16.
Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, siapa ini yang Mesias yang Tuhan Yesus? Ya, sekali lagi yang sudah bisa membaca, dibaca dengan suara nyaring. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, sudah? Sudah? Sekarang coba ditutup. Alkitabnya ditutup. Coba kita mau menghafal bersama-sama. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hebat ya, hebat, luar biasa. Yuk, tangannya dilipat. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita dengar malam hari ini. Oh, pagi hari ini. Keliru ya, masih pagi. Oh, ini pagi ya. Ya, kita mau bersyukur. Tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu pagi ini. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan, di mana Engkau, Tuhan Yesus, berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Sehingga dalam kehidupan kami tidak perlu khawatir, sebab Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang menjadi Tuhan kami. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati papa, mama, adik, kakak kami. Engkau memberkati sekolah kami. Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.